Jumpa lagi di Minggu Ceria kali ini. Nah, sebelum kita memulai ibadah kita, kakak Lia minta adik-adik duduk yang manis ya. Kita mau siapkan hati dan pikiran kita untuk mengikuti ibadah. Sebelumnya kita berdoa dulu yuk. Mari kita satu dalam doa untuk memulai ibadah kita di pagi hari ini. Tuhan Yesus, Gembala kami yang baik, terima kasih. Hidup umur panjang yang Tuhan berikan. Di saat ini kami akan mulai dengan ibadah kami. Biarlah Tuhan, ibadah kami ini boleh berkenan di mata Tuhan. Tuhan juga beserta dengan kami dalam ibadah ini. Mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya kami serahkan hanya ke dalam tangan Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, pujian yang pertama kita menyanyi lagu Senang-senang Bersama Tuhan. Nah, minggu lalu kakak Lia sudah sempat ngajarin lagu ini ya. Nah, kita ulangi lagi supaya adik-adik di rumah bisa hafal. Oke? Yuk berdiri semua. Adik-adik masih semangat kan? Yuk kita menyanyi lagi lagu pujian yang berikutnya, Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Lebih
lagu yang ketiga, kita menyanyi Yesus Kokoh. Yuk berdiri semua, kita pakai gerakan ya, dengan semangat. Halo adik-adik, kembali lagi dengan Kak kalian. Pada saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya Kak kalian mengajak adik-adik semua duduk yang manis, tangannya dilipat, mata ditutup. Kita akan berdoa dulu ya sebelum mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur dan berterima kasih kalau hari ini Tuhan kami boleh memuji Engkau, kami boleh memuliakan Engkau Tuhan. Itu karena kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Urapi kami semua Tuhan yang mendengarkan firman-Mu, agar firman yang ditaburkan pada saat ini tidak berlalu begitu saja, tetapi benar-benar mau tertanam dalam hati dan pikiran kami, dan kami mau lakukan itu dalam hidup dan kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami sudah siap dan sangat rindu untuk mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Nah adik-adik, pada saat ini kalian akan bercerita. Namun sebelumnya kalian mau semuanya duduk yang manis, yang tenang. Tidak boleh main dengan teman di samping kiri dan kanan, tapi duduk yang manis, fokus terhadap firman yang akan disampaikan. Nah pada saat ini, minggu ini kalian akan menceritakan tentang seorang perempuan yang sangat cantik. Dia namanya adalah Esther. Nah, Esther ini adalah seorang Yahudi, tapi pada saat itu dia adalah perempuan yang sangat cantik. Nah, sebelum kalian jauh bercerita, kita simak dulu video yang berikut ini. Esther adalah Ratu Persia. Raja Ahasiweros, suami Esther, tidak tahu rahasia Esther. Esther itu orang Yahudi. Mordekai, sepupu Esther, bekerja di istana dan menjaganya.
Haman, penasehat Ahasyeweros, baru menerima penghargaan. Ia sangat bangga. Semua sujud pada Haman, kecuali Mordekai. Haman tersinggung. Ia bersumpah akan membunuh Mordekai dan semua orang Yahudi. Haman memberitahu Ahasyeweros bahwa orang-orang Yahudi berbahaya dan harus dibunuh. Ahasyeweros setuju dan menetapkan hari untuk membunuh mereka. Mordekai ketakutan dan mengirim pesan kepada Ratu Ester. Ubahlah rancangan Baginda Raja. Pesan Mordekai. Jika aku menghadap raja tanpa dipanggil, aku bisa dihukum mati. Jawab Ester. Mungkin justru untuk saat inilah kau dijadikan ratu, kata Mordekai. Ester dengan berani setuju untuk mencoba. Ia masuk ke ruang singgasana raja. Raja Ahasyeweros kagum melihat kecantikan Ester dan memanggilnya masuk. Bisakah kita makan malam dengan Haman? Tanya Ester. Haman sedang membangun tiang gantungan besar di belakang rumahnya. Ia berencana menggantung Mordekai di situ. Lalu datanglah undangan raja. Haman pun pergi untuk makan malam di istana raja. Ada orang yang ingin membunuhku dan bangsaku Yahudi, kata Ester pada Ahasyeweros. Siapa yang tega berbuat begitu? Tanya sang raja. Si jahat Haman, seru Ester. Haman, pengawal, hukum mati dia. Haman pun digantung di tiang yang didirikannya untuk Mordekai. Berkat Ester, orang-orang Yahudi selamat. Mereka merayakannya dengan pesta yang besar dan memperingatinya sampai sekarang. Adik-adik sudah menonton videonya kan? Nah, bagaimana ceritanya? Bagus kan? Ya, adik-adik, Ratu Ester adalah ratu yang sangat cantik. Nah, kita belajar dari Ratu Ester yuk. Walaupun dia cantik, tapi hatinya baik. Dia mau berkorban untuk bangsanya, bangsa Yahudi. Dia mau menyelamatkan bangsa Yahudi dari ancaman yang melanda bangsa Yahudi, di mana mereka akan dibunuh oleh Raja Ahasyeweros. Nah, makanya itu adik-adik, kita belajar dari Ratu Ester yang mau menolong bangsanya. Dia tidak peduli ancaman yang ada di depannya, tapi dia mau menolong. Begitu juga dengan adik-adik ya, harus bisa saling tolong-menolong. Menolong orang tua di rumah, menolong kakak, menolong adik, menolong siapa saja yang membutuhkan bantuan daripada adik-adik. Nah, yang kedua kita belajar juga dari
Haman. Nah, Haman ini dia adalah penasehat daripada raja, tetapi dia orangnya tinggi hati karena raja sudah melantik dia menjadi penasehatnya raja. Jadi jabatannya tinggi sehingga dia iri hati, menganggap bahwa orang-orang yang ada di sekitar situ harus sujud menyembah dia. Padahal tidak seperti begitu ya adik-adik ya. Ketika adik-adik bisa mengerjakan segala sesuatu yang baik atau adik-adik mendapat peringkat yang baik, adik-adik bisa melakukan semua tugas-tugas, mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru, itu adik-adik bisa kerjakan dengan baik. Adik-adik harus mengucap syukur dan jangan lupa untuk menolong teman-teman yang belum bisa. Jangan tinggi hati atau sombong seperti Haman. Nah, Haman ini dia sombong, dia merasa dia yang paling berkuasa. Padahal tidak ya adik-adik ya. Jadi adik-adik kita yuk kita belajar dari firman Tuhan pada hari ini. Untuk yang pertama bisa saling tolong-menolong, dan yang kedua jangan tinggi hati atau iri hati, merasa diri paling bisa. Tapi kalaupun Tuhan memberkati adik-adik dengan talentanya adik-adik masing-masing, gunakan talenta yang Tuhan berikan untuk menolong orang lain. Sekian cerita dari kakak kalian. Semoga firman ini dapat menjadi berkat buat adik-adik dan dapat dilakukan dalam hidup dan kehidupan adik-adik hari lepas hari. Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, sebelum kakak Novi membagikan aktivitas minggu ini, sebelumnya kita melihat aktivitas adik-adik di minggu lalu. Oke? Cus. Filipi 4 ayat 5. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Terima kasih. Filipi 4 ayat 5. Hendaklah kebaikan hatimu ketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Mas dan teman-teman sekalian, shalom. Saya mau menghafalkan ayat hafalan. Filipi 4 ayatnya yang kelima. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Dadah. Filipi 4 ayat 5, yaitu hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Salam kakak pengasuh. Esther akan menghafal ayat hafalan. Filipi 4 ayat 5. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Kasih salam. Salam kakak pengasuh. Dan mau menghafal ayat hafalan Filipi 4 ayat 5. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Shalom. Terima kasih. Halo teman-teman, saya akan membawa ayat hafalan Filipi 4 ayat 5. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Salam kakak basuh, Kak Agil. Saya mengerjakan tugas saya hafalan dari kakak basuh Filipi 4 ayat 5. Hendaklah kebaikan hatimu diketahuilah semua orang. Tuhan sudah dekat. Salam kakak basuh. Bye. Shalom kakak pengasuh. Saya mau membaca ayat hafalan Filipi 4 ayat 5. Hendaklah
diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Shalom. Filipi 4 ayat 5. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Filipi 4 ayat 5. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Filipi 4 ayat 5. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Hari Minggu kakak pengasuh, selamat hari Minggu teman-teman. Kan semua membaca ayat hafalan Filipi 4 ayat 5. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Terima kasih, selamat hari Minggu. Filipi 4 ayat 5. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Filipi 4 ayat 5. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Hai kakak pengasuh, Esther akan mengintai ke ayat hafalan Filipi 4 ayat 5. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Hai kakak pengasuh, Filipi 4 ayat 5. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Filipi 4 ayat 5. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. 3. Filipi 4 ayat 5. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Filipi 4 ayat 5. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Filipi 4 ayat 5. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui oleh semua orang, Tuhan sudah dekat. Ya adik-adik, aktivitas minggu ini adik-adik membuat ayat hafalan yang terambil dalam kitab Mazmur pasal 121 ayat 2. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Oke adik-adik, dikumpul paling lambat hari Kamis. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Terima kasih adik-adik sudah mengikuti ibadah. Kita sudah memuji Tuhan, sudah mendengarkan cerita firman Tuhan bersama-sama. Nah, sebelum kakak-kakak mengakhiri ibadah di minggu ini, sebelumnya kita berdoa dulu ya. Nah, nanti di akhir doa kita nyanyi bersama-sama Bapa terima kasih. Kita tunduk kepala, lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan Yesus sudah sertai kami, sudah berkati ibadah kami dari awal hingga boleh selesai dengan baik. Biarlah ibadah kami di hari ini boleh berkenan di hadapan Tuhan.
Terima kasih Tuhan, jadikan kami saksi-saksi Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Adik-adik, ibadah kita telah selesai. Akhirnya kita akan pamit diri. Kakak Lia.